Oke, hari ini guys, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Harap-harap semuanya oke, berjalan dengan baik. Oke guys, hari ini saya mau kongsi sesuatu. Sebab orang bilang berkongsi itu merupakan satu berkat. Betulkah itu guys? Cuman kalau berkongsi cinta, coba main-main coba guys. Kan, maksud saya kalau kita berkongsi sesuatu yang memberi kebaikan, memberi faedah, itu maksud dia kita pun akan dapat berkat lah. Oke guys, jadi hari ini guys saya mau kongsi sesuatu. Ini saya dapat dari YouTube. Oke, ilmu yang saya dapat dari YouTube saya kongsikan. Oke, ini pasal Nina guys, pasal setting dalam komputer. Jadi oke. Dan ingat ya guys, saya pun bukan pandai sangat. Ini pun saya dapat dari YouTube saja ini. Oke. Kebiasaannya guys, kalau kita ada, ini kita panggil hard disk ini guys. Hard disk ialah tempat kita simpan kita punya data. Oke. Dan kebiasaannya guys, masa kita baru beli komputer atau laptop, biasanya dia akan hard disk kita ini kira-kira bentuk beginilah guys ya. Saya umpamakan. Oke, ini dia macam rumah lah guys. Tapi itu rumah itu dalam kita punya komputer. Jadi sinilah kita simpan kita punya sinilah kita simpan kita punya program-program, file-file, semualah yang gambar-gambar kenangan, apalagi guys, yang video-video kita rekam, kalau ada yang menyimpan dalam laptop ataupun dalam komputer lah. Sebab kadang-kadang ada yang tidak simpan pun kan guys, kasih biar jadi memory card, tapi nanti memory card lama-lama penuh. Nah, simpan di komputer besar sedikit dia punya simpanan. Oke guys, jadi ini kita panggil hard disk nih guys. Oke, ejaan dia apa? HARDDISK. Lebih kurang begitulah guys ejaan dia, hard disk. Yaitu tempat menyimpan kita punya file-file dalam komputer kita. Oke, jadi guys, biasanya masa kita beli komputer ini, hard disk kebanyakannya mempunyai satu hard disk saja. Satu hard disk saja. Dan biasanya hard disk itu yang utama itu dia akan dipanggil drive C. Drive C nih guys. Sinilah Windows kita kena simpan, kita punya Microsoft Word kena simpan, Excel, apa-apa program yang kita install semua ada dalam sini. Oke, dia punya masalah ini guys. Katakanlah kita punya komputer ini atau laptop, tiba-tiba ada masalah. Jadi file yang penting, gambar-gambar kita di sini, video-video kita semua di sini. Termasuk program-program games kah, karaoke ada sini kah, atau apa lagi, termasuk itu program sedia sini yang macam Windows ialah yang mau kasih jalan di komputer lah. Itu nyawa itu komputer. Kalau tiada lah, yang kita nampak sekarang ini pun tiada lah guys. Oke, jadi cabaran dia guys, masalah dia guys, kalau katakan tiba-tiba komputer rusak, dan kalau hard disk dia punya asal macam ini. Oke, cabaran dia ialah bila kita mau buat balik itu komputer, mau kasih setup balik, bercampur ini guys, file kita ada sini yang kita type di Microsoft Word, assignment ke apa-apakah, gambar-gambar ada sini, ke video-video ada sini, dia satu kali guys. Oke, contoh lah guys, satu rumah macam ini, semua barang kita simpan di sini, satu barang, tiada bilik, tiada masalah juga guys, oke juga kan. Tapi dia punya cabaran guys. Katakanlah kalau tiba-tiba katakan tiba-tiba banjir, contoh lah guys, banjir di dalam rumah.
pokoknya banjir besar itu banjir dalam rumah saja. Jadi semua barang-barang itu akan tekan itu air lah, di satu kawasan saja, kan? Jadi kalau katakanlah kita ada buat bilik, contoh rumah kita guys, kita buat bilik ini, pas sini ada satu bilik, contoh lah. Jadi kita simpan barang-barang lain sini, kita simpan barang-barang lain di sini. Tiba-tiba konon dalam rumah kamu itu terlupa tutup air karena banjir sini, kemungkinan di sini akan selamat. Jadi guys, perkongsian saya hari ini ialah pasal itu hard disk komputer juga lah. Oke, itu hard disk komputer itu kalau setting kita yang terbaik atau lebih bagus, oke, ini ilmu dari YouTube ini guys, kita kasih bilik dia. Bilik 1, ini bilik 2. Oke. Bilik itu kalau dalam komputer guys dipanggil partition. Saya pun tidak berapa ingat dia punya ejaan. PARTITION mangkal itu. Partition. Saya tidak ingat ada S ketika itu. Partition mangkal itu guys. Oke, jadi ini guys, partition itu merupakan bilik dalam ini partition 1. Oke. Kemudian ini partition 2, maksud dia ada satu bilik sini atau ruang tamu sini, ada bilik lagi sini. Oke, jadi biasanya guys dalam komputer nanti dia akan kasih label berlainan. Ini biasanya dia panggil C, ini dia panggil D. Dia panggil D. Oke, jadi ini biasanya dalam komputer dipanggil drive ini guys, drive. D R I V E. Oke. Drive C, drive D. Oke. Ini kebaikan dia nih guys. Kita boleh simpan kita punya video, kita punya gambar-gambar, file-file yang kita type, assignment, lagu-lagu di sini guys. Oke. Dan file-file yang biasa-biasa, contohnya Microsoft Word, termasuk itu Windows lah. Windows ialah nyawa komputer di sini. Kemudian Excel, apa program yang sudah diinstal itu letakkan di sinilah, kan di drive C ini. Jadi katakanlah tiba-tiba komputer ini rusak lah, atau hard disk dia rusak lah. Oke, kalau hard disk dia rusak, biasanya guys yang rusak itu ialah dia punya Windows. Itu Windows itu rusak. Jadi kedudukan Windows itu berada di drive C. Bila dia berkedudukan di drive C, kita cuma akan kasih bagus saja yang di drive C ini tanpa mengganggu yang drive C ini. Oke, yang drive D ini. Jadi lebih memudahkan untuk bikin lah guys. Oke, kalau kamu hantar di kedai untuk minta bikin pun kamu kasih tahu saja saya punya data semua kebanyakannya di D bilang. Jadi itu technician itu akan terus buang itu C, kasih bagus to Windows, dan data kamu biasanya akan selamat. Lebih selamat berbanding yang begini aja guys. Oke. Kalau dia kumpul satu tempat ini susah sih kita mau bikin lah guys, dia bercampur aduk bah. Oke, jadi kalau kita tengok ini guys, ini macam saya punya komputer ini guys. Saya sudah minta bikin sedia supaya dia 2. Sebenarnya dia punya hard disk physical yang kita boleh pegang itu sebenarnya 1 aja guys. Bentuk dia macam inilah. Bentuk dia lebih kurang macam ini. Tapi saya kasih belah 2. Saya kasih belah 2. Itu dipanggil guys, create partition. Ini jadi partition 1. Ini partition 2. Oke, dan komputer akan panggil ini C. Biasanya yang utama itu akan panggil C. Ini apa saja guys, E, F, G sampai Z pun boleh, tapi biasanya dia pakai D lah. Oke, jadi yang saya punya komputer ini guys, bentuk dia macam ini. Semua apa itu file-file macam yang saya install games kah, Windows kah, Microsoft Office kah, semua di sini.
Tapi saya punya file-file yang hasil dia itu macam video-video, semua saya letak sini, gambar-gambar. Jadi kalau katakanlah tiba-tiba komputer saya ini tiba-tiba rusak lah, kecuali kerusakan lain lah guys. Maksud saya ini biasa Windows ini, komputer ini rusak, Windows dia apa? Windows itu berada di sini nanti. Jadi juru teknik komputer nanti dia akan buang saya di sini dan bikin balik yang ini biasanya akan selamat guys. Oke? Kecuali, nah ini ada kecuali dia ini guys. Kecuali katakanlah kalau kerusakan itu kan, ini hard disk kamu macam ini kan guys. Kalau tiba-tiba memang itu hard disk kamu memang rusak sudah betul lah guys, tidak berfungsi sudah. Banyak dia punya faktor kerusakan hard disk ini guys. Salah satu dia ialah usia dia. Oke, kalau usia hard disk itu memang itu rusak sudah, mau rusak sudah betul, habis lah itu guys, memang rusak. Jadi biasanya kalau memang rusak sudah tidak boleh akses, sudah tidak dapat lihat itu data semua itu. Tapi guys, ada satu teknologi hard disk sekarang. Oke, ini yang dulu-dulu yang biasa-biasanya dipanggil HDD, HDD ya guys, hard disk drive, HDD. Ini dipanggil hard disk drive. Di dalam dia itu guys, bentuk dia macam piring, macam disk, macam itu CD, tapi kena kasih masuk dalam kotak begini. Nah, jadi macam ada teknologi dia akan berpusing-pusing untuk membaca gitu, untuk akses kita punya data. Betul macam itu CD lah. Ini yang lama punya teknologi. Oke, ada teknologi yang terbaru dipanggil SSD, Solid State Drive. Lebih kurang tuh guys, bentuk dia sama, segi 4 juga macam ini, tapi guys di dalam dia bukan macam disk guys, dia macam itu chip kecil-kecil macam ini. Chip kecil macam pen drive, macam thumb drive guys. Jadi dia punya kebaikan ini guys, ini ini macam yang lebih tahan lah. Oke, lebih tahan, saya rasa 5 kali ganda tahan daripada ini lah guys. Oke, 5 kali ganda tahan. Tapi guys, tapi dia saya kasih besar lah guys, tapi dia punya harga guys 5 kali, lebih kurang lah 5 kali ganda daripada ini guys. Oke, katakan ini harga dia 500, size yang sama ini mungkin sudah sampai 1000 lebih lah guys, dengan size yang sama, dengan teknologi SSD nih. Sebab SSD ini kira teknologi yang terbaru yang tahan lah. Oke, mana-mana teknologi HDD atau SSD pun kaidah ini masih terpakai nih guys. Yang Nina, yang satu ini masih terpakai lagi. Oke, yang mana tidak digalakkan satu disk, satu drive saja macam ini, kasih belah dia guys, supaya mudah untuk bikin sekiranya berlaku masalah kepada komputer. Oke guys, itu perkongsian saya. Oh ya guys, kalau baru beli komputer itu atau laptop itu, bolehkah terus kasih belah dia begini? Oke, coba tanya itu supplier yang tempat kamu beli. Kalau saya minta tolong kasih buat partition, akan membatalkan dia punya kau bilang itu apa itu warranty. Jadi kalau dia bilang void warranty, jangan lo guys, kasih habis dulu itu tempo warranty baru buat beginilah. Oke, jadi perlu tahu juga itu hal-hal warranty itulah. Kalau dia bilang tidak akan ganti nanti, bahaya, rugi aja guys, sangat-sangat rugi. Oke, jadi karena tanya lah. Kalau dia bilang oke pak, tidak ada masalah, saja guys, minta saja saya mau buat 2 drive, bilang kasih buat partition, bilang drive C sama drive D, paling senang itu guys. Saya rasa Doan tidak charge juga itu, sebab agak murah juga buat itu guys. Kalau tengok dalam YouTube senang aja dia orang ajar macam mana mau buat. Oke guys, jadi satu lagi guys, saya mau kasih kongsi last. Ini kita panggil desktop ini guys. Jadi untuk makluman semua, yang di desktop ini pun dia berada di sini tahu. Ini desktop ini guys, dia berada di C.
Maksud saya guys, kalau file-file yang kamu simpan sini nih guys, oke, macam apa-apalah, video kah, biasanya orang suka letak gambar-gambar ke apa di sini tuh kan guys. Agak anu lah, agak apa itu, agak, kalau bagi saya lah, agak berisiko lah guys. Sebab kalau katakan komputer kita rusak, kebiasaannya itu file tuh berada di sini, itu berkedudukan di situ guys. Biasanya letakkan di D lah, oke. Tapi orang malas mau klik, mau pergi D. Dia punya teknik begini guys. Kamu buat satu file macam ini, katakan kita ada file macam ini, apa-apa lah di sini guys. Lepas itu buat shortcut dia begini guys. Buat shortcut sini, create shortcut. Jadi ini merujuk kepada data kita yang di sini. Kalau kita rujuk ini shortcut aja nih guys. Jadi shortcut dia itu diletakkan di desktop. Desktop itu kedudukan dia di sini, tapi dia cuma shortcut kepada file kita di D. Kalau katakanlah tiba-tiba komputer kita rusak Windows lah guys, jadi ini akan hilang ini. Tapi data asal dia berada di sini. Jadi shortcut aja hilang. Kalau shortcutnya hilang, tidak ada masalah guys. Itu file masih ada sana. Oke guys. Jadi sekian perkongsian saya hari ini. Mudah-mudahan memberi sedikit manfaat. Dan guys, ingat ya guys, itu ilmu bukan dari saya. Saya dapat dari YouTube, dari kawan-kawan, dan saya kasih kongsi. Mengungsikan sesuatu yang baik itu adalah berkat juga guys. Jadi harap-harap saya dapat berkat, dapat pahala lah bilang guys kan. Oke, jadi terima kasih karena like, subscribe, share, dan komen video ini. Oke, bye bye guys.